Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam ini, mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami sebagai umat-Mu malam ini. Di dalam ibadah mesbah doa, kami mendapatkan kesempatan kembali untuk bisa mendengar pemberitaan firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus berikan kami pencerahan, sehingga ketika kami mendengar firman yang disampaikan itu, kami bisa mengerti apa yang kami dengar, dan kami pun juga dimampukan untuk bisa melakukan firman itu dalam hidup kami. Urapi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami teralaskan doa kami. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita, yang malam hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 9, ayat 23 dan ayat yang ke-24. Saya akan membacakan dan jemaat silakan untuk menyimak dan mendengarkannya. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, malam ini kita mendapatkan kesempatan kembali untuk bisa bersekutu di dalam persekutuan doa malam, mesbah doa. Dan hari ini adalah hari yang ke-6 di tahun 2021. Dan mesbah doa malam hari ini pun adalah mesbah doa yang pertama kita adakan di tahun 2021. Jadi biarlah ketika kita mendapatkan kesempatan untuk memasuki tahun 2021, kita memiliki sebuah tekad. Kita nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau di tahun 2021 ini untuk lebih setia bersekutu denganmu. Di tengah segala kesibukan apapun yang aku hadapi hari demi hari, tapi aku mau menyediakan waktuku, waktu yang gak banyak, nggak sampai 1 jam kita bersekutu bersama-sama. Tapi aku mau Tuhan memberikan waktuku yang terbaik, sediakan waktuku yang terbaik buat bersekutu denganmu. Malam hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama berbicara tentang bermegah yang dikehendaki Allah. Bermegah menjadi natur manusia yang hidup di dunia ini. Seringkali ketika dia bisa mencapai pencapaian dalam hidupnya, itu dijadikan alasan untuk dia bermegah, membanggakan diri. Ada orang dia bermegah karena apa? Karena dia bisa mendapatkan pasangan hidup. Apalagi kalau pasangan hidupnya itu orang yang dianggap punya prestasi dalam hidup. Anak seorang konglomerat, seorang yang terpelajar, pintar. Waduh, bangkanya luar biasa. Saya dulu pernah ketemu sama seorang anak muda. Dia cerita, dulu waktu dia masih muda, dia itu lihat ada sosok seorang konglomerat besar Indonesia waktu itu, Lim Xiaoliang. Dia punya angan-angan, kalau saya bisa mendapatkan pasangan hidup, mendapatkan istri dari seorang wanita yang punya garis keturunan Lim Xiaoliang, waduh, saya bisa bersyukur banget sama Tuhan. Dan dia cerita, waktu dia cari pasangan hidup, dapet tuh seorang wanita yang memiliki garis keturunan dari Lim Xiaoliang itu. Jadi ketika dia cerita dengan saya, dia begitu bangga, istri saya ini ada hubungan dengan Lim Xiaoliang. Padahal hubungannya nggak dekat, jauh sebetulnya. Ya. Tapi itu menjadi kebanggaan bagi dia. Ada orang juga begitu bangga karena apa? Karena prestasi yang bisa dia peroleh.
Dia bisa mendapatkan ranking yang besar, ranking yang tinggi di sekolah. Dia bangga. Ada juga yang bisa bangga kenapa mendapatkan posisi jabatan di pekerjaannya. Ketika seorang itu bermegah karena atas pencapaian yang dia peroleh, itu bisa mengubah di dalam pola perilaku dia waktu dia berinteraksi dengan sesamanya. Dia bisa menjadi pribadi yang sombong, pribadi yang angkuh, lalu dia juga bisa menjaga jarak dengan orang-orang di sekitarnya yang dianggap tidak selevel lagi dengan dia. Nah, pada malam hari ini, kita mau belajar bersama-sama. Seperti apa yang firman Tuhan nyatakan di dalam kitab Yeremia pasal 9. Dalam kitab Yeremia pasal 9, Tuhan memberikan teguran kepada umatnya untuk mereka itu jangan sampai bermegah atas sesuatu yang sebetulnya itu tidak disukai oleh Tuhan. Di dalam ayat 23 dinyatakan ada 3 hal yang seringkali didasari oleh manusia untuk bermegah dalam hidup dia. Dan Tuhan menentang, tidak menyukai akan hal itu. Kita akan belajar ada 3 hal yang seringkali dimegahkan oleh manusia. Yang pertama itu dikatakan di dalam ayat 23 ini. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Bicara tentang kebijaksanaan itu menyangkut tentang kecerdasan otaknya, hikmat yang miliki. Manusia itu seringkali bermegah, bangga ketika dia memiliki kemampuan otak yang luar biasa, kemampuan pola pikirnya yang hebat. Dia bangga sekali. Dan dia anggap saya yang paling pintar. Orang lain masih di bawah saya levelnya. Dan ini seringkali kita temukan. Saya suka ketemu sama rekan-rekan baru juga dia bisa mencapai jenjang pendidikan baru level S1 sarjana. Waduh, sombongnya selangit tuh. Omongnya begitu besar. Saya bilang baru juga S1. Baru selesai juga S1. Tapi sombongnya nggak ketulungan. Omongnya besar sekali. Orang yang sudah levelnya doktor saja, S3, nggak sesombong dia. Itu yang pertama, yang Tuhan tentang, yang Tuhan tidak sukai. Bermegah karena kebijaksanaan yang dimiliki. Yang kedua itu dikatakan di dalam ayat 23 ini. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Aku kuat, aku banggakan karena kekuatanku itu. Tuhan katakan, aku menentang orang yang seperti itu. Karena kekuatan yang dimiliki oleh seseorang itu bukanlah kekuatan yang abadi. Kekuatan yang langgeng, bertahan lama, tidak. Itu hanyalah sesaat. Seingat sekali beberapa waktu yang lalu, ada seorang aktor bisa dikatakan, ataupun bintang iklan. Dia kalau main iklan di televisi, itu badannya, wah, kekarnya luar biasa. Besar, ototnya kelihatan, ya. Sehingga segala sesuatu ketika dia main iklan itu, dia tampakkan begitu kuatnya dia. Dia tarik beban-beban yang berat dengan begitu mudah. Selang beberapa bulan, saya dengar berita bahwa dia sakit parah. Jadi badannya kekar yang begitu kuat, lama-lama menyusut sampai kurus kering. Dan pada akhirnya dia mati, dia meninggal. Saya pikir, waduh, orang yang begitu kuat, kekar, oleh karena sakit penyakit, bibit penyakit yang begitu kecil, dia tidak berdaya. Dan itulah realita dalam hidup. Jangan sampai kita andalkan kekuatan saya karena saya yang kuat, saya memiliki kekuatan hebat, jadi membuat saya bermegah, sombong.
Kemudian yang ketiga dikatakan, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Kekayaan seringkali mengubah perilaku seseorang. Ketika dia bisa mengumpulkan harta dalam jumlah besar, dia menjadi pribadi yang begitu angkuh, sombong, dan memandang orang-orang di sekitarnya dengan pandangan yang rendah. Melecehkan, merendahkan. Dan Tuhan menentang orang seperti ini. Lalu kalau demikian, bolehkah manusia itu bermegah? Jawabannya boleh. Tapi persoalannya apa yang dijadikan alasan, landasan untuk orang itu bermegah? Nah, firman Tuhan malam hari ini kita akan belajar bersama-sama bermegah yang dikehendaki Allah. Allah itu senang ketika ada umatnya bermegah karena sesuatu yang benar, yang tepat, yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang harusnya menjadi landasan kita untuk bermegah? Kita lihat di dalam ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Jadi Tuhan menghendaki orang-orang yang mengaku percaya, yang mengaku beriman pada Tuhan, untuk dia betul-betul memahami dan mengenal Allah yang dia percaya itu. Kita mengenal seseorang, seringkali begitu bangganya kita, apalagi kalau orang itu orang-orang terkenal. Tapi persoalannya, mengenal seperti apakah kita terhadap orang yang terkenal ini? Yang dimaksudkan mengenal dan memahami itu bukan hanya sekedar kita tahu namanya siapa, bukan kita hanya sekedar tahu dia alamatnya di mana, bukan hanya sekedar kita tahu nomor handphonenya berapa, nomor WA-nya berapa, bukan hanya sekedar kita tahu tanggal dia lahir tanggal berapa. Bukan hanya itu. Kalau kita mengenal Tuhan hanya sekedar hal-hal seperti itu, waduh, sangat dangkal sekali pengenalan kita. Ada seorang hamba Tuhan bertanya kepada anak sekolah minggu. Nanya, kalian kenal Tuhan Yesus? Anak-anak langsung jawab, kenal loh, Se. Kalian kenal apanya dari Tuhan Yesus itu? Kami tahu orang tua Yesus itu siapa. Dia lahir dari Maria. Terus kami tahu juga dia lahir tanggal berapa. Pede banget tuh. Seperti yang setiap tahun kita rayakan, tanggal 25 Desember ditulis di kalender kelahiran Isa Al-Masih. Kami tahu dia juga lahirnya di mana? Di Bethlehem. Kami tahu juga ketika dia lahir di Bethlehem lalu dibesarkan di Nazaret. Wah, bangga banget anak sekolah minggu ini. Tapi lalu saya tanya lagi, apakah cuma itu yang kalian tahu, yang kalian kenal tentang Tuhan Yesus itu? Mereka bilang, ya cuma itu aja. Dan ini seringkali kita pun juga seperti itu. Kita bangga hanya sekedar hal-hal seperti itu yang kita kenal dari Tuhan Yesus itu. Tapi Tuhan tidak menghendaki pengenalan kita hanya sebatas hal seperti itu. Pengenalan seperti apakah yang Tuhan kehendaki dari setiap umatnya? Dikatakan di dalam ayat 24, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Ini pengenalan kita yang seharusnya terhadap Tuhan itu. Secara khusus kita orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, kita kenal betul siapa Tuhan Yesus itu, tentang kasih setianya, tentang keadilannya, dan kebenarannya. Kalau kita mau merefleksikan kembali akan Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, membuat kita berharu sebetulnya. Kenapa? Karena kasih setianya itu sungguh ajaib.
kita ini adalah orang-orang yang tidak pantas, tidak layak menerima anugerah pengampunan dosa. Kenapa? Karena kita orang yang sangat berdosa. Orang-orang yang patut dimurkai oleh Tuhan. Tapi oleh karena kasih setia Tuhan, Dia memilih kita. Dia mengampuni kita sebesar apapun dosa kita di masa yang lampau. Bahkan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus pun, hidup kita kadang-kala sering kali jatuh bangun dalam dosa. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku mengakui segala dosaku. Tuhan dengan kasih setianya, Dia menyucikan dan mengampuni kita. Itu ajaib kasih setia Tuhan. Pernahkah kita renungkan itu? Kalau hari ini pun kita bisa menjalani 6 hari di tahun yang baru 2021. Itu bukan karena kita ini hebat, bukan karena kita ini kuat, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan itu. Kasih setia Tuhan yang memberikan kita kesempatan, memberikan kita napas kehidupan itu. Jangan pernah kita lupakan kasih setia Tuhan yang ajaib itu. Dan kita juga mengenal akan keadilan Tuhan. Tuhan itu enggak memandang muka. Orang yang bersalah, dia akan menerima akibat dari kesalahan yang dilakukan. Tuhan itu enggak pilih kasih. Tuhan itu enggak membeda-bedakan. Di hadapan Tuhan, semua orang itu sama. Dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan dalam kehidupan dia hari demi hari. Jangan kita pikir karena saya seorang yang melayani Tuhan, karena saya seorang yang memiliki jabatan di gereja, lalu Tuhan pasti akan berlaku beda dengan saya. Kalau saya melakukan kesalahan ini, pasti Tuhan akan cincailah dengan saya. Kalau yang nggak pernah melayani akan lebih berat dihukum oleh Tuhan. Enggak seperti itu keadilan Tuhan. Dan diingatkan juga bahwa kita mengenal akan kebenaran Tuhan. Kebenaran itu. Jadi hari ini di dalam ibadah mesbah doa kita diingatkan, kalau kita mau bermegah, kita bermegahlah karena kita memahami dan karena kita mengenal Tuhan itu siapa. Mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus. Seseorang ketika dia mengenal dan memahami Tuhan dengan benar, akan membuat dia menjadi pribadi yang semakin rendah hati. Ketika dia berinteraksi dengan sesamanya, dia akan menjadi pribadi yang rendah hati, tidak menjadi pribadi yang sombong dan angkuh. Karena dia tahu bahwa aku bisa mencapai pencapaian seperti ini dalam hidupku bukan karena kehebatan dan kekuatanku, tapi semata-mata karena Tuhan yang penuh dengan kasih setianya, yang dianugerahkan kepadaku, yang menolong aku sehingga aku bisa mencapai pencapaian seperti ini. Sehingga ketika seorang itu bermegah karena dia memahami mengenal Tuhan, dia akan hidup dengan menerapkan, orang suka katakan itu ilmu padi. Kalau kita lihat padi, semakin padi itu bulir-bulirnya berisi penuh, dia akan semakin merunduk, menundukkan diri. Dan Tuhan menghendaki anak-anaknya berperilaku seperti itu. Sehebat apapun kita dalam hidup, biarlah kita tetap jadi pribadi yang mau rendah hati. Jangan seperti ilmu Tom. Kalau ilmu Tom, semakin dia kosong, Tom itu, waktu dipukul, semakin mengeluarkan suara yang semakin nyaring. Itu ilmu Tom.
Tong itu adalah tong eh, tong yang berisi air atau tong yang berisi minyak. Jadi biarlah firman Tuhan yang diberitakan pada malam hari ini menyadarkan kita. Kalau kita mau bermegah, bermegahlah seperti yang Tuhan kehendaki. Bermegah karena kita memahami dan mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang penuh dengan kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam ini. Ajar kepada kami untuk semakin hari semakin memahami dan mengenal Tuhan dengan benar. Itulah yang menjadi landasan kami untuk bermegah dalam hidup. Ketika kami kenal Tuhan yang benar, karena Tuhan yang penuh kasih setia, keadilan, dan kebenaran, membuat kami menjadi pribadi yang rendah hati ketika kami berinteraksi dengan sesama kami. Tolong kami Tuhan, di dalam kehidupan yang akan kami jalani hari demi hari di depan. Sehingga apa yang kami dengar hari ini, boleh kami aplikasikan dalam praktek hidup kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.